Apalagi dia sholat Jumat guys, walaupun perawakan seperti perempuan, tapi di saf laki-laki. Ini udah kelihatan banget cowoknya masih aja ngaku perempuan. Gue udah gak bisa berkata. Hola netizen yang tercinta, perseteruan Nikita Mirzani dan Issa Zega semakin memanas. Nikita Mirzani bahkan menyebut akan menjemput Issa Zega yang baru pulang umroh untuk langsung diseret ke kantor polisi. Hal ini karena Issa Zega dianggap sudah menistakan agama setelah umroh memakai pakaian perempuan. Nikita Mirzani mempermasalahkan hal itu karena mengetahui identitas Issa Zega sebagai laki-laki yang sudah melakukan operasi untuk mengubah identitasnya dari laki-laki menjadi perempuan. Secara hukum pun Issa Zega sudah mengubahnya menjadi seorang perempuan. Mengetahui Nikita Mirzani sudah keluar-keluar akan menjemput Issa Zega di bandara, ada netizen yang berbakti yang mengadu pada Issa Zega lewat DM di Instagramnya. Tidak merasa gentar dan takut, Issa Zega semakin menantang Nikita Mirzani untuk melakukan hal yang ekstrim. Dia bahkan berpesan agar dijemput menggunakan mobil yang mewah dan dikawal pasukan batalion. Issa Zega terlihat lebih tenang menghadapi emosi Nikita Mirzani. Melalui Instagram story-nya, dia mengungkapkan ingin fokus menjalankan ibadah umroh dulu. Sebelumnya, Nikita Mirzani membuat video dan mengungkapkan akan menemui Issa Zega di bandara karena dirinya sudah tahu jadwal kepulangannya. Nikita Mirzani juga membongkar tiket pesawat kelas ekonomi Issa Zega hingga hotel tempat tinggalnya selama di Tanah Suci. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ini penistaan agama nggak sih? Makin kesini makin kesana aja di dunia ini. Jadi ada yang lagi rame seorang transgender yang bernama Issa Zega melakukan ibadah umroh. Nah yang dipermasalahkan sama netizen sih mungkin bukan ibadahnya, tapi kenapa cara-cara ibadah yang dia lakukan itu menggunakan prosesi sama cara-cara perempuan, seperti pakai hijab syar'i dan berbagai prosesi lainnya. Selain jadi sorotan publik, hal ini tuh bahkan mengundang kecaman dari berbagai pihak termasuk anggota DPR RI yang menilai kalau tindakan ini tuh udah termasuk menistakan agama. Dan menurut Nikita Mirzani, dia itu bahkan udah melakukan umroh sebanyak 3 kali. Udah gitu dia malah bikin video tanggapan yang makin bikin kontroversi, yang intinya nggak usah lah mengadili dia, urusan dosa tuh urusan dia sama Allah, urusan Tuhan. Nah menurut gua sendiri sih justru mayoritas netizen ini bukan mau mengadili dia, tapi lebih kepada ngingetin, mau katanya udah operasi kelamin dan diakui negara sebagai seorang perempuan, tapi tetap aja kodratnya, lahiriahnya adalah laki-laki. Nggak bisa dia ibadah di tempatnya perempuan, terlebih lagi pakai cara-cara perempuan. Karena tetap aja yang namanya hukum agama itu nggak bisa dicampur adukan dengan hukum lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Buat Issa Zega ataupun Syahrul, lu balik sekarang, stop lu ngelakuin ibadah yang bukan sesuai kodrat lu. Gua nggak tahu ya, mungkin secara hukum lu udah disahkan sama negara menjadi seorang perempuan gara-gara ganti kelamin. Tapi kalau masalah agama, tolong kembali ke kodrat lu yang awal. Udah nggak usah ngadi-ngadi lah. Lu pakai acara umroh tapi masuk ke syafnya perempuan yang mengakibatkan semua perempuan di sebelah lu yang bersentuhan sama lu itu menjadi batal ibadahnya. Gak mikirkah sampai ke sana? Please lah, stop sensasi lu di dunia. Mungkin kita bisa dibohongi nih. Semua manusia ini bisa dibohongi sama manusia lain. Tapi kalau di mata Tuhan, tolong jangan main-main. Jangan campur adukan eksistensi lu di dunia sama di agama. Gue juga baru tahu kalau yang ngeberangkatin dia umroh itu ternyata SS Travel guys, yang dimana travel ini baru mau mulai. Dan menurut gue ownernya udah punya nama sebelumnya. Kenapa harus kayak gini gitu? Dan buat si Syahrul, katanya lu kan perempuan, tapi kenapa masuk di kamar cowok? Kenapa gabung sama laki-laki? Tapi pas ibadah gabung sama perempuan, gimana konsepnya? Kelamin ganda lo tuh gimana? Gue bingung nih. Coba lihat deh Princess Jessica, udah kurang cantik apa, kurang kelihatan perempuan apa. Kalau gua nggak tahu dia transgender, gua ketipu loh, bener-bener perempuan. Tapi ketika dia ibadah, ketika dia umroh, dia seperti laki-laki. Apalagi dia sholat Jumat guys, walaupun perawakan seperti perempuan, tapi di saf laki-laki. Ini udah kelihatan banget cowoknya masih aja ngaku perempuan. Gue udah gak bisa berkata-kata lagi nih pokoknya. Pokoknya lu balik sekarang Issa Zega. Udah banyak banget yang nyariin lu di Indonesia. Udah puas kan sekarang? Udah viral kan? Udah balik-balik. Tentang waria yang umroh memakai baju perempuan. Kalian tahu ZC?
Zeze ini yang gadis yang seperti gadis muda ya, dia laki-laki ya. Dia ketika umroh dia memakai kodratnya sebagai laki-laki. Dia punya payudara kan, dia implan payudara kayak perempuan kan. Disitulah dia menekan itu payudara biar dia bisa pakai baju ihram ya. Itulah yang dinamakan waria tidak dilarang untuk umroh dan haji. Tapi jika kau seorang laki-laki, ikuti kau seorang laki-laki pakai baju ihram. Memang itu menyalahi kodrat, tapi manusia tidak bisa menyalahkan manusia yang lain. Mau jadi apa aja terserah kalian. Tapi dalam urusan beribadah, kalian adalah urusan kita-kita. Jika menyalahi kodrat seperti si Iza Zega ini, si Pak Sahrul ini yang datang umroh pakai baju perempuan, dia itu masuk di sub perempuan, sholat pun di sub perempuan, malah dia bikin video netizen, kau mau bisa apa kau, aku umroh dengan aja ketika aku ini kalian berdoa saja. Pak Waria, jangan gitu. Kita tidak merendahkan waria itu sendiri. Tidak ada yang bisa merendahkan manusia terkecuali Allah Ta'ala sendiri. Tidak ada manusia yang berhak merendahkan orang lain. Tidak ada. Entah kau itu mau pakai baju renang, mau kau itu pentunganmu itu mau kau tebas, kau jadikan itu lubang gua kayak kita kayak punyaku. Gak ada masalah. Gak ada yang ini, yang itu, yang gak ada. Tapi ketika kau umroh, itu menjadi urusan kita sebagai sesama Islam. Kau bukan muslimah, kau muslim, kau seorang laki. Si Zeze itu kurang cantik apa dia? Bahkan orang yang di sana itu kaget. Ini perempuan ini laki kok cantik banget gitu, sampai gitu. Tapi dia tidak berani menentang Tuhan ketika dia berada di dalam rumahnya. Jadi kalau si Sahrul ini seperti ini, nah ini kita harus tahu juga nih biro umrohnya ini. Walaupun biro umrahnya ini katakan saya tidak tahu, kita kan mengikuti ini berdasarkan identitasnya ini sebagai seorang perempuan. Identitas selembar kertas itu bisa dibuat manusia, tapi identitas seorang laki-laki dan orang semua tahu loh, ini orang waria, war gitu. Seharusnya pihak travel pun kalau sudah tahu, dan ini kan umrohnya sama temen-temennya ya, otomatis tahulah, gak mungkin gak tahu gitu loh. Ini akan jadi masalah pelik di mana biro umroh ini tidak, dia harusnya tahu dong, biro umroh harus tahu apa yang menjadi syarat untuk melakukan ibadah umroh dan haji. Dia harus tahu. Di sini semua banyak yang terlibat. Begitu. Jangan buat permainan agama ya. Jangan kau coba-coba untuk permainan agama ya. Jangan ya. Kita nggak ngelarang. Waria mau umroh mau haji boleh. Tapi kalau memang kodratmu itu seorang laki-laki, walaupun KTPmu berubah menjadi perempuan, walaupun dokter telah membuatmu menjadi perempuan, kau tetaplah laki-laki. Kau tetap laki-laki dan tempatmu adalah di tempat laki-laki, bukan di tempat perempuan. Dan haram hukumnya ketika kau memakai baju perempuan. Begitu, apalagi ini umroh. Hei, jangan bikin malu Indonesia gitu loh. Ya Allah. Iza Zega, saya berharap setelah dia pulang di Indonesia, dia diadili sebagai seorang laki-laki yang menyamar perempuan, berbaur di Mekah sana dengan perempuan-perempuan di sana. Berapa orang yang telah dibatalkan wudhunya tanpa sepengetahuan? Ini jangan main-main lah dengan agama ya. Boleh kau main-main dengan media sosial, boleh. Kau mau cari uang pakai media sosial, boleh. Tapi jangan main-main dengan agama ya. Astagfirullahaladzim, izin setis Bapak videonanya kumahanya menanggapina ya jadi komplek ke masalahna missing abdi lain ilmu agama cansa tingkat nu tinggi gitu, tapi orang apa gitu maknya atau meren eta mun asup ka salatna bareng jeung awewe merenan batal merenan kamu bersentuhan mah
nasab awewe tapi kan kodratna lalaki. Kok bisanya aya nu nguruskeun nepi ka ditu sabaraha kali cenah nepi ka 3 kali gitu. Kok bisanya? Astagfirullahaladzim. Masih pikiranna zaman ayeuna euy. Ieu mah kudu aya si diusut atau dasar jeung penistaan agama. Masya Allah, astagfirullahaladzim.